Hadirin, kita sering tertipu oleh dunia ini. Setelah ketipu habis, tamat. Ketipunya ketika kita coba cantikan diri kita, saat itu kita menemukan ragam kekecewaan. Ada orang yang mengagumi kita, tapi banyak orang yang membuat kita kecewa. Kecewa oleh kondisi-kondisi di mana kalau seandainya tidak ada yang memperhatikan, ayo tiung 4 juta meniono nanya, kan itu. Semua cuek. Ini problem, ya kan? Dunia ini betul-betul menipu kita. Kalau saya di usia saya sekarang ini 43 lah. Cicing atuh. Rek 20 tahun, rek 11 tahun ngaku-ngaku mah urang we. Ya, di usia saya ini saya sudah tidak lagi, sudah beragam ketertipuan saya oleh dunia ini. Termasuk ketika saya coba padati lemari saya dengan uang. Kerjaan dengan ngitung jeung ngitung pencapeknya. Capek. Ya udah saya bagiin, toh saya ngitung deui beres. Gitu. Jadi terus saya menatap kekasih di rumah yang cantik. Soalnya mun kasep bahaya. Ya, saya tatap. Da kieu keneh atuh. Ya kan, jadi apa sebetulnya indahnya dunia ini? Indahnya dunia pada saat kita mendapatkan khalaqal insana fi kabad. Allah ciptakan manusia untuk berjuang. Ketika Allah anugerahkan kepada kita problem bertubi, itu indah. Kalau hidup tanpa problem seperti perjalanan Cikampek Cirebon, lempeng. Banyak terjadi kecelakaan balangah di sana. Ya kan? Lain dengan perjalanan Bandung Jakarta lewat puncak. Itu lebih dinamis. Ada problem, ngerem, ngagas, nyusul, nahan, dan seterusnya. Itu lebih dinamis. Dan istri atau wanita kerap kali lupa bahwa itu adalah dinamika yang membuat kita awet muda, awet sehat, awet segar. Kenapa demikian? Ya, dan sok atuh orang hirup cicing we, sagala aya. Suami baik, anak baik, tetangga baik, uang banyak, ke dokter gratis, obat gratis, berita sakit, pom bensin gratis. Naon atuh hirup teh? Teu rame. Setelah saya tanya ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh usia 85 tahunan ke atas, saya tanya punya problem nggak? Mereka menjawab nggak ada, hanya 3 problem mereka. Sepi, nyeri cangkeng, nyeri tuur, itu aja. Nggak ada lagi. Sekarang kan kita punya problem paling tidak meskipun ternyambung, ayah kasono lah. Kita merindukan seseorang, teman. Sono. Meskipun nggak ada apa-apa dengan dia, tapi ayah kasono itu problem yang membangun dinamika pada perjalanan kita. Gitu. Jadi berbahagialah kita yang punya masalah, karena masalah bukan kegagalan, tapi masalah sesuatu yang bisa membuat kita hidup dinamis. Gitu. Ya, tenang. Sok naon masalah? Aya tuh? Naon? Ada masalah? Suami oleh orang lain masalah? Hah? Bukan, antep we. Justru suami oleh orang lain membuktikan bahwa kita telah mengambil, mengangkat, membawa, mendapatkan jodoh suami nu pantas, gitu kan? Dan untuk kebatur mus acan mah berarti suami kita tetap pantas sebenarnya. Ece meni satia eta cara teh lain satia teu payu. Pan geuleuh. Jadi mending payu mending teu. Payu. Mending payu dan kita menjadi istri yang tangguh gitu. Kecuali kalau kita pencemburu. Kalau kita pencemburu jangan cari aneh-aneh deh suaminya, geus saya aya. Ya. Supaya aman. So, enak pencemburu dapetin nu kasep lieur tuh. Capek. Gitu. Siga ada orang yang lumpuh tapi duitnya banyak. Pengen beli apa-apa tuh bisa mun batur sedih tuh. Sedih. Jadi hidup ini kelengkapan yang Allah berikan. Kemudian siapa tuh yang gagal dalam hidup? Yang gagal dalam hidup itu tidak mampu memanfaatkan. Seperti ada wajah cek batur mah tidak tekasep. Cek batur mah tegelis.
tapi dia mampu mendesain dirinya dengan baik. Dia pakai pakaian yang pas dengan bentuk wajahnya, dia menggunakan make up yang pas dengan bentuk fisiknya. Kan ada yang sudah gemuk diherang-herang, atau buki ketinggali gede, kan gitu, sampai kulitnya teh glowing, hinyai, nya glowing teh hinyai, nya kacaretan, iya minyak keletik, jalan tah. Nah, jadi oh ternyata kita harus mampu. Itu yang disebut la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatmu. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu memanfaatkan anugerah Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan memanfaatkan apapun yang ada di luar dirinya untuk dirinya yang pas. Badan berat 130 kilo, naik mobil Mini Cooper, atuh keluar teh kabawa mobilnya daherin, kan gitu, pan teu pas. Atau badan 80 kilo, naik Mio, atuh karungkup mobil teh, motor teh. Jadi dibuat pas semuanya, kan itu ya? Gitu. Punya suami kasep, sesuaikan. Pengen tahu bagaimana cara menghandle suami? Sudah disampaikan kemarin, ternyata sederhana. Cukup dengan taat, tongalawan, ya aja. Suami malu oleh istri, dan istri yang enakan membuat suami ingin memberi nafkah. Istri cerewet, goreng patut, itu tarik, minta duit, dikasih nggak? Oh, dikasih juga, naon sih, tah? Dikasih hanya ongkos diam saja, tutup mulut, cep, gitu. Sekarang istri tidak pernah minta, gelis pas, elegan jatuhnya. Minta gelis dengan elegan. Dia taat, enakan sama suami, tarang ngelawan, diajak tidur di kebun, hayu. Mama, kita tidur di kebun yuk, hayu. Cek bapak teh, mama, ya digemrong leungit, orang naik yuk karena para, naik. Teh hese. Dua nana salah di kebun di para, nurut weh. Kira-kira istri seperti itu enakan nggak buat suaminya? Dan dia membuat eksistensi suami sebagai pemimpin wujud. Pada saat itu suami mikir, dia pengen memberi lebih untuk istrinya. 5 juta kurang atau buat dia, kasihan. Tambah deh 5 juta deh, kurang kene ada zaman ayeuna mah ora raha. Tambahan dia, selalu ingin memberi. Siapa suami yang selalu ingin memberi kepada istrinya? Yang istrinya taat tanpa menyelisihi suami. Tas sederhana. Tara naros ke suami. Nu aneh-aneh tara. Kalau Pak beri tuang mungkin ya. Atau tahu jadwal suami makan, udah nggak usah ditawari lagi. Ibu bawa piring, suami keur anteng WhatsAppan. Jangan dipikirin. Suami anteng dengan gadgetnya, ulah jadi masalah, antep. Suami keur anteng main game, antep. Suami keur anteng WhatsAppan jeung saha ulah dilieur, antep. Kita bawa piring, sanguan, huapan. Ya, huapan. Nanti dengan sendirinya akan beralih perhatian. Biarkan dia tidak memperhatikan kita, istrinya, asal kita tetap memberikan perhatian lembut buat dia. Orang di kantor nanti dibicarakan sama temannya, orang siapa pamajikan, gelos ya. Pemajikan mana gelo? Lain. Orang main iya, main itu, sugan ngoreksi, ngeritik, ente dituturkan. Eta seker, WhatsAppan jeung si Neng, geus eta ngandah huapan. Orang era nyaho teh di huapan ku eta hari, orang SMS WhatsAppan jeung si itu. Aslina gelo. Itu bahasa positif ya. Itu bakal keluar kalimat itu. Daripada hayo teleponan, sok oprek teh handphone teh lag-lag usapan. Bekalan tiungan handphone teta. Suami saya yakin tidak akan mau memberi nafkah, kan itu ya, kepada wanita seperti yang hadir di sini. Sudah taat, tidak usah menyelisih ya. Mulai sekarang. Belum telat. Nurut. Mama mau ke pengajian ya? Iya. Mobilnya pakai sama papa? Mah enggak. Mama nganggo naon? Seueur Grab, insyaallah supir Grab kararase. Si eta pakai tiluanana paling gitu. Jadi kita mamanas nggak usah dipanas-panasin, mah enggak pak. Mama kan non, insyaallah telepon teman jemput. Saha nu kasep. Iya salah deui wae. Udah pokoknya mah jangan, hati suami tuh, hati laki-laki tuh
lembut dan rapuh, mudah pecah. Penghuni rumah sakit jiwa, kebetulan kepalanya sekarang teman saya, itu menyatakan laki-laki penghuninya, dan semuanya korban istri atau perempuan. Ya, istri mah yang menjadi penyebab sakit jiwanya laki-laki. Dan we hayah we kieu pakai lipstik, jubah jebi, para rogo, suaminya menderita. Tapi untungnya oleh Allah, suami-suami seperti itu dikasih sakit jiwa, jadi tengah rasa naon-naon kan. Coba mun sadar terus, istri rudet, wah liur. Titip. Jangan pernah minta sama suami, udah pasti dikasih. Sok mulai sekarang 4 bulan ke depan, tong nyon ke naon lempeng we. Tidak ada beras, nah mama beas teh mung sakedik nyangu teh resep. Jangan minta beras, resep. Nyangu deui makin sedikit. Nah mama aya mah bubur tinggal sacangkir. Beres kan? Saya yakin ngasih itu. Ya, tapi kan suami mun aneh-aneh tidak dikasih pelajaran. Itu pelajaran kita sering tidak sadar bahwa pada diri kita ada senjata yang sangat tajam sekali, yang bisa menembus ke hatinya, yang bisa mengukir bentuk hatinya, yang bisa membentuk dia menjadi laki-laki yang hebat di hadapan Allah. Kan gitu. Itu siap-siap. Ada masalah. Suami bobogohan antep. Aslina antep. Kenapa suami pacaran terus lari ke rumah kekasihnya? Karena di rumahnya dibikin hareudang. Gitu, Iro. Iro itu sebutan teman saya. Dulu ada cerita radio, sering nyebut nama Iro dan saya suka dengan sebutan itu. Nah, jadi perlu nggak kita mencurigai atau apa kekasih kita diri? Jangan. Karena hidup kita untuk kita. Nggak mungkin nanti malaikat ngegosip tentang suami kita. Ibu gimana suaminya waktu itu? Kacau sih, eta bobogohan bokasa, eta bogokasasa. Ini ada orang yang ningali cek malaikatnya. Mungkin nggak gosip bareng sama malaikat ibu di sana. Enggak, yang ditanya oleh malaikat siapa? Kita sendiri, bukan suami. Hanya mungkin kita ditanya oleh malaikat, sudah kamu berdakwah untuk suami, mengingatkan sholat misalnya. Sudah, caranya saya hanya menyiapkan sajadah tanpa marah, karena tanpa bahasa, karena saya takut terjadi pertengkaran. Juara, cek malaikat gitu. Banyak kan istri ngingetin sholat kepada suaminya, bering jalan hati kamar ke dapur, sholatlah sebelum disolatkan. Si ganunya kan gitu, berangkatlah sendiri ke masjid sebelum diberangkatkan ke masjid. Bahasanya terlalu keras, terlalu dalam, terlalu berat. Sudah, sambil dipeluk kecup keningnya. Mama pengen deh mencium kening papa yang dipakai sujud nun ya. Sujud. Udah pergi aja, kita nggak usah komentar lagi. Dosa salaman, cium tangannya. Mama pengen deh cium tangan papa yang dipakai takbir. Aduh, eta teh tiis eta teh. Aduh, tangan papa meni lembut, cincirining taragawe. Nah, di rumah ada masalah? Nggak ada kan? Setuju nggak ada masalah dalam hidup? Semuanya dinamika. Sok masalah naon? Ya, masalah teboga duit. Itu masalah. Kalau kita tidak punya uang, gampang. Tekan keinginan kita, maka uang kita cukup. Setuju? Saya punya 100 juta, saya punya keinginannya 80 juta, berarti ada sisa kan? Saya punya 1000, keinginannya 250, saya sakit nih, Pak. Tenang, nggak ada masalah. Jadi, apa yang supaya kita tidak ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Supaya masalah itu semuanya enteng, apa yang harus kita lakukan? Zikir terus, karena memang Allah memberikan kepada kita kenyataan ini untuk kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ninggalin kasep, jangan terpesona dengan kasepnya. Bikin greget pisan. Ini amit-amit. Jangan. Ciptaan Allah itu, saya yakin Allah lebih hebat. Udah lewat itu. Saya ninggalin nugelis gitu dah. Ciptaan Allah luar biasa. Allah itu maha cantik. Allah itu maha gagah. Allah itu maha hebat menciptakan yang hebat-hebat. Allah tuh maha indah menciptakan yang indah-indah. Dan semuanya indah. Ada nggak sih yang nggak indah? Ada nggak yang tidak indah di dunia ini? Sebut saja kotoran, indah tidak?
Tergantung persepsi, bagaimana kita mempersepsinya kan itu. Seniman bisa melihat kotoran kerbau, artistik, langsung ngegambar, bisa jadi lucu, bener. Itu. Kita aja kadang-kadang menganggap yang jelek jelek, yang bagus bagus. Seumur saya nanti akan mengalami. Kalau masuk di umur saya dengan dinamika berpikir dan merasa yang terus dikembangkan, insya Allah kita tidak akan lagi menganggap yang salah itu salah. Yang salah adalah trainers untuk saya dan dorongan untuk saya mendoakan dia supaya ke depan tidak salah lagi. Itu. Istri salah, dia melatih saya sabar, kan itu. Istri ternyata ngabisin uangnya habis-habisan, oh dia nyuruh saya kaya raya atau gitu, kan beres. Suami atau pacaran lagi sama yang lain, oh dia nyuruh saya mencintai Allah dan mempercantik diri, beres. Masalah. Oh Allah cemburu sama saya, Allah merindukan saya sementara saya merindukan suami. Oleh Allah suaminya dibikin belok supaya saya kembali lagi ke Allah, bener kan? Udah. Ada masalah? Nggak ada. Hindarkan masalah dan persepsi masalah menjadi positif dengan cara terus berzikir. Ingat terus semuanya dari Allah. Saya masih penasaran ada makna yang dalam, apalagi dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu surat 1 ayat 1. Kenapa disimpan pertama? Ayat naon? Ternyata manusia sangat butuh kasih sayang. Seperti saya kurang kasih sayang sekarang. Sehari-hari sok di subuh tuh muriling dina mobil ya ayo. Saya hanya membelai setir. Sampai lagi nyetir, si ayahnya nugelis di puir-puir kok. Saya kurang kasih sayang. Mungkin Allah tahu manusia sangat butuh itu. Kenapa ada wanita, ada laki-laki yang masuk ke tengah-tengah jamaah wanita? Ya, di majelis saya ada itu. Bukan majelis madani, di majelis saya ada. Semua yang pakai niqab mohon masuk ke mihrab. Masuklah semua yang pakai niqab ke mihrab, bukan merendahkan mereka yang pakai niqab. Punten pisan. Semua diperiksa, aya duaan. Kumisan di niqab. Ada. Kan itu memfitnah sekali, orang yang pakai niqab yang ikhlas difitnah oleh mereka. Jadi keganggu kan? Saya bilang, rek ganti aina di buligiran ku saya. Mending buligiran, gelo. Padahal saya nyuruh ganti, dia malah minta dibuligiran, cilepeng pisan. Itu sakit jiwa. Itu sakit jiwa. Dulu saya ingat waktu kuliah, saya pernah sering main ke rumah teman di tempat kosannya. Suatu saat saya nyender di lemarinya, nggak sengaja lemarinya kebuka. Ternyata ada pakaian wanita. Ya nusaha, saya bilang kan gitu. Dia senyum, nusaha. Kurang pakainya, nusaha ya. Ada laki-laki yang suka pakai pakaian perempuan ternyata. Iya tuh. Sok dikumaha-kumaha ge keukeuh dadang mah dadang, bener tuh. Rek digelis-gelis dadang tetep kan. Saya sok silakan dandani saya. Roba tuh anger malah teu pantes. Ya gitu. Ibu pakai lipstik set saeutik lucu. Saya pakai lipstik penrudet kan gitu. Ibu pakai lipstik kanal lucu meskipun bicara kubureuna makan kerupuk sieun antal we. Tetap lucu. Saya ibu pakai pita hiji kembang simpan di dia hiji tas lucu tuh. Langsung berubah lucu kan saya. Amit bener tuh. Ada orang yang sakit jiwa. Dia seneng ngaca dengan pakaian perempuan yang dia pakai. Masya Allah. Sekarang belum lagi anak-anak kecil yang sakit jiwa di rumah sakit. Banyak sekali anak yang rawat inap dan rawat jalan karena ketagihan gadget. Kan luar biasa itu. Menurut saya bahaya itu. Tapi kalau saya kepada cucu saya kasih itu handphone. Nonton YouTube ya biasanya. Terus sesekali kita ambil, pindahkan ke TV YouTube-nya. Dia lihat TV sambil kita ganggu, kita suapin, diganggu, jangan didiemin. Kalau anak pegang handphone jangan didiemin sendiri. Diganggu sama kita, ngobrol sama kita, baru bener, nggak akan sakit jiwa. Dia mah diantepkeun baru waktu wah, kan kecemplung ke balong kecil itu sadar. Baik. Jadi bagaimana caranya supaya semua bisa kita persepsi positif? Zikir. Allah sayang kepada kita pasti. Ya kan? Ya tuh kok, lihat nih kaki. Itu nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsu. Apabila kita hitung nikmat Allah, kita tidak mampu menghitungnya. Kaki kompak atau kiri kanan
Ente balapan. Jalan kanan terus kiri, kanan kiri, ente. Bareng ente. Gejeleng ente. Seperti kanguru ya? Enggak. Itu dari kaki aja, luar biasa nikmat Allah. Kalau kita mampu mensyukuri kaki, maka kita akan rawat kaki kita sebaik-baiknya. Di antaranya kita akan gunakan dia untuk duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, untuk sujud, ya kan, untuk ruku, itu kaki kita. Ruku yang benar, sujud yang benar, duduk yang benar dalam sholat menyehatkan tulang belulang di kaki kita. Insya Allah tidak akan kena osteoporosis kalau sesuai sunnah Rasul. Saya tempo hari kena apa sih? Di dia ngejepit apa? Urat kejepit. Ngan kieu gara-gara sering berdiri begini. Sampai suatu saat saya pergi ke pesantren saya ketemu silaturahim dengan guru saya. Terus pas saya sholat, guru saya merhatikan sujudnya salah tah. Kurang 90 derajat, harusnya 90 derajat nyudut, bukan 90 derajat melengkung. Saya coba tegak pada saat sujud. Terus saya sholat dengan benar, sujud dengan benar, sembuh urat kejepitnya. Cenama cara yang paling bagus untuk menyelesaikan urat kejepit berenang. Katanya, betul banyak yang berenang berhasil. Nah saya kan tuh bisa. Saya itu gaya batu. Saya kalau merendang mundur. Itu lagi dibenyeng. Saya nggak bisa berenang, kumaha yo. Kalau melatih berenang bolehlah. Hari ngojain apa liur. Kejebur, terbalik deh. Tulung kikituan nungku. Berenang buat saya tidak menyembuhkan. Karena itu bisa. Nah, terus apa tuh? Ya itu, saya disuruh sujud dengan benar sesuai sunnah Rasul. Ternyata tidak lebih dari 4 bulan saya sudah sembuh. Tuh. Oh, ternyata sederhana. Hidup ini kalau kita syukuri nih, punya suami pedit, syukuri jangan. Syukuri, sing seueur Pak, nabung sing seueur. Meh maut warisan, beres. Kalem. Mudah-mudahan Papa enggal ka surga. Ayeuna keneh. Ka surga. Nggak usah capek. Dan nanti juga dia akan meninggal, dan kalau dikasih sekarang untuk kita berobat, belum tentu kita mampu untuk bertanggung jawab, kan itu.